Salam hore Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mawali mali sarung titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang seniman yang sangat luar biasa yang tentunya mungkin request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Biar kalian tidak penasaran, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Dadang Rarot. Ketona, Dadang. Ya. Cuma saja nggak waktu Dadong nenena. Netizen tuh sampai tolong dong Dadong Rerot gitu. Iya, zaman sekarang kan sudah dilarang untuk keluar rumah. Gitu. Lebih banyak di rumah. Karena anak lingsirnya. Iya, jadi isolasi mandiri lah banyak. Gitu. Lebih banyak isolasi mandiri, mumpung juga dikepung sama bank harus isolasi mandiri. Banyak. Dadang. Ya. Oke, kabar. Ya, becek lah, baik-baik. Rahayu. Ya, sehat rahayu. kan? Itu yang diutamakan zaman sekarang kan, zaman pandemi ini ya, supaya kita sehat itu aja, meskipun ada beberapa dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga agak susah, tapi bagaimanapun juga kita jalani dengan pola hidup sederhana, gitu aja. Nah, Dadong, tiang Riki sekaligus temu kangen juga sama Dadong. Nah, ingin mengetahui Niki. Nah, pasti netizen juga mau tahu bagaimana sih awal Dadong di seni. Tapi sebelum nikah, perkenalkan diri Dumun. Mangda Uning Sami, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal. Kelahiran, asal, tempat tinggal gitu enggak, domisili? Iya. Ya. Om Swastiastu, pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, perkenalkan, nama asli saya adalah Iwayan Juwana Adi Saputra. Putranya alumnus S1 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI waktu itu, dengan titel SSN, Sarjana Seni. Kemudian program pasca sarjana S2 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dengan titel MPhilH, Magister Filsafat Hindu. Kelahiran Tabanan Cilemadak 25 Juli 1969. Kemudian domisili hijrahnya ya, domisili di Denpasar, Jalan Kasuari Gang 3A, Anjelir nomor 4. Banjar Semage, Kelurahan Peneteh, Denpasar Timur. Nah, itu pekerjaan. Ya, pekerjaannya Napi. Lengkap dong. Lengkap dong, iya dong. Pekerjaan adalah secara formal itu pegawai negeri sipil. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Di bidang pembinaan ketenagaan, artinya bidang tenaga kependidikan. Nah, itu. Kemudian keseharian seniman. Oh, berarti kesehariannya seniman. Sebelum jadi PNS kan seniman. Dari seniman lah kita bisa menjadi PNS. Karena kita menemukan relasi ya zaman bukan kebalik ya. Bukan kebalik ya. Nah, jadi seniman bisa sehingga bisa menjadi PNS. Itu aja. Luar biasa. Sudah ya guys, kita tadi biodatanya sangat lengkap. 69 tahun 69. Ya. Berarti Dadong mungkin umurnya sekat lu. Kepala 5. 53. Berarti nenekna tahun nenekna 53 dan Juli ini. Oh, berarti Juli ini. Ya. Jadi nu 52 nih. 52 makere lah kayak nenek Juli kan konen Juli ya. Lebih 4 bulan lah. Dadong sehat selalu. Nah, Dadong sejak umur berapa nih terjun ring seni? Semenjak terjun ke seni, maksudnya tertarik di seni. Ya, dia bertanya ya. Iya. Kayak niki Pak dosen. Aduh, niki tiang nak dosen tiang niki berat niki. Tiang bertanya seperti niki. Dadong sejak kapan tertarik dengan seni? Juga perlu diperkenalkan sebelum jadi PNS jadi dosen kan. Otomatis sebagai dosennya Ocha, Kucita Dewi. Oh, berarti waktu itu belum jadi PNS, sudah dosen tuh? Lebih dulu jadi dosen di KIP PGRI Bali. Oh iya. Lah punya pengalaman kerja baru bisa ngelamar PNS. Oh gitu. Iya. Nah, niki dah sejak kapan Dadong tertarik di seni? Kalau bicara masalah seni, namanya Karmo Wasano, secara keturunan dari bapak itu memang seniman, yang memang juga pelatih tabuh di di desa-desa di Banjar-Banjar. Kemudian ibu juga hobinya seni.
Jadi salah satu warisan dari orang tua tidak ada berupa harta kekayaan, hanya berupa skill kemampuannya itu hanya di bidang seni. Jadi dari SD semasa saya ingat lahir jadi manusia, saya sudah senang dengan mendengar suara gamelan, menonton seni itu memang senang mendengar lagi apa zaman-zaman dulu kan hanya dengan kaset, dengan tupeng tugek carang sari itu geguritan memang hobi. Memang hobi. Nah begitu tamat SMP di desa, selanjutnya meneruskan mau ke sekolah, mau disuruh untuk jadi guru, saya tidak mau, Pak, tidak mau. Pinginnya ya sekolah seni, kokar zaman itu. Oh berarti waktu nikah, waktu SMP sudah ditawarin jadi guru kan Tan? Maunya sekolah guru, disuruh sama paman. Oh gitu. Disuruh sama paman, sama ibu. Tidak mau, pokoknya ke seni, ke sekolah kokar. Berarti waktu masih masa SD, SMP, Bapak ikut sanggar? Di Banjar lah, seni-seni di Banjar, tahun skotruno, menarinya Itu sangkarnya sulitnya. ya susah waktu itu, nggak ada sanggar. Oh zaman Bapak tuh kewo? Ya zaman dulu seni di desa kan buat janger, drama gong gitu. Dari SMP memang sudah senang berbakat, artinya hobi. Akhirnya begitu tamat SMP ya maunya ke kokar aja, karena senang seni. Nah kokarnya yang di Jalaratna. terus di Batu Bulan dapat juga. Pindah kelas 2, naik kelas 2 pindah ke Batu Bulan. Oh Bapak nomaden ya? Ya. Ben di Ratna, ben di kene, ben ke Batu Bulan. Selalu sekolah dan kuliah itu mendapat peralihan. Dari sekolah lama, bangunan lama menjadi baru. Hingga pindah ke Batu Bulan, sekolah bawa cangkul numbang gitu, buat taman, dan juga keisi ke STSI juga dapat sekolah baru. Lagi sedang proses lah pembangunan itu. Jadi hidup saya ini peralihan lah. Nah Pak, waktu masuk ke kokar Bapak langsung memilih jurusan apa? Karena kakak ada di kokar, kakak saya tuh jurusannya pedalangan, yang satu lagi misan jurusan karawitan. Jadi begitu dia melanjutkan ke STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan Bahasa, dia ngambil jurusan tari. Saya secara langsung disuruh ke jurusan tari. Ngagam aja belum bisa waktu itu. Oh? Waktu ke SMKI? Itu udah ada modal tari. Hanya modal megambel. Oh, berarti Megambel. Pak megambel nih. Ya. Yang pidan tuh megambel. Ya. Berarti masuk ke kokar sih bisa ngigal nih. Bisa ngigal, tes disuruh ngagam dulu. Agam itu disuruh agam aja, agam kanan, agam kiri, karena kebetulan ada kenalan di sana, guru-guru. Jadi ya pasti dapat karena kakak udah ada di sana. Berarti akhirnya milih tari. Terus 4 tahun di SMKI. Oh 4 tahun Niki. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, kokar berubah menjadi SMKI, pindah ke Batu Bulan tahun 86. Batu Bulan lah 3 tahun di sana. Oh gitu. Ya. Memang saya percaya loh, takdir ini ditentukan oleh karma wasana, artinya seizin beliau di atas ya, namanya taksu. Waktu sekolah di Batu Bulan kan kena pergaulan yang pariwisata lah, dengan ketemu dengan guide Jepang, dengan tamu Jepang. Akhirnya interaksi kita antara satu sama lain kalau di Arsap ya lebih banyak ke bahasa Jepang. Jadi ikut-ikutan lah dari kelas 3 kuliah kursus bahasa Jepang sampai tamat. Maunya di sana kan hidup ini dulu sebatang kara, maunya jadi guide ya enggak bisa juga karena memang ditakdirkan bersikeras ingin melanjutkan sekolah kuliah di STSI. Oh itu iya. Jadi di STSI dapat pengalaman lagi 4,5 tahun sehingga menjadi sarjana, dan di sana pengalamannya sangat luar biasa. Waktu kuliah Bapak itu lebih banyak lah mengarah ke praktek. Ya, bukan hanya teori ya. Ya, beda sekarang pendidikan. Dulu lebih banyak ke praktek. Kalau udah menguasai praktek ya otomatis orangnya cerdas, pintar. Akhirnya ya zaman jayanya Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan Pasar ya luar negeri aja kerjanya. Wih, hijau kan Pak keluar ulang semester 1 buat ke luar negeri. Semester 2 sudah keluar negeri ke Sweden, Stockholm. Pertama kali. Ya. Hijau. Sweden, kota Stockholm. Stockholm. Jauh keren dong. Di kutub di Globo, di kutub utara. Tolong dicari ya. Di bawah 0 derajat Celcius waktu itu ke sana. Dapat honor berapa tahu? Berapa? Kedap. 290.000 rupiah. Tapi kan zaman tuh gede Pak, dolar tuh. Rupiah dikasih di kapal terbang sama bendaharanya. Habis di sana nggak bisa dibelanjakan. Tapi kan waktu itu begede tuh kan, Pesmonto 200.000 tuh kan. Lumayan lah waktu itu. Berapa lama itu Pak? Berapa yang itu 5.000, 4.000, 3.000.
Itu berapa lama Rika Pak? 10 hari. 10 hari balik bin. Pentas Ramayana ya. Ramayana balet. Pak tadi napi nih? Jadi Anoman. Oh, tadi anu. Bojok. Begitu langsung Ben tas balik kan kuliah Ben. Nah, di sana apa semasa Pak kuliah di semasa kuliah isi teton terus berangkat kan? Terus berangkat ke Okinawa Jepang, kecak waktu itu. Terus kemudian ke India, ke Bhubaneswar, Kalkutta. Ke India, kemudian kemana ya lagi? Hampir ke Amerika waktu itu. Expo ada pentas Expo. Tapi karena Pak jatuh, kena pakai sepeda motor, jadi tidak bisa jadi ke sana. Nah, banyaklah pengalaman dari Sekolah Tinggi Indonesia untuk luar negeri itu mengetahui Kijo gen tuh nu ingat Kijo gen man pentas. Kalau sampai sekarang banyak. Uling yang pidan tari lepas ngejak isi ya. Ya, tarinya. Tari kan Ika kan? Tari. Sampai akhirnya tamat, Pak terus berangkat Itu kan? menggeluti di seni secara umum di bidang seni tari. Nah, begitu tamat di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar tahun 94. Marah 1 tahun yang Pak. Oh iya, tahun 94 itu berangkatnya tahun 92, 93, 95 itu ya ke India, ke Okinawa, Jepang, ke Sweden, Stockholm. Nah, begitu tamat di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Bapak tuh bergabung di Sanggar Printing Mas. Terus terang Pak bilang keberadaan penanggung jawab yang punya sanggar Bapak Wayan Oklan sangat interest pada kami untuk mengkoordinir membentuk suatu kesenian yang tradisi yang namanya Arja Moani. Nah, di sanalah diayomi, dibiayai, kemudian terbentuklah Arja Moani Printing Mas yang awalnya begitu kami tamat di STSI disuruh untuk ngayah membuat satu pertunjukan untuk odalan di periangan kampus. Waktu itu sambil ngobrol-ngobrol di satu kos, sambil ya ngibur meceki, akhirnya persetujuan dengan Made Sudarsana Dek Cile membuat satu bentuk seni klasik yang namanya Arja Moani yang bertujuan untuk lelucon. Nah, tetapi berapa nih? Berapa orang? Berlima. Iya, tapi dasar-dasar Arja itu kan sudah dapat di sekolah menengah kerawitan di Kokar, sudah dapat diisi juga dapat Temang. Akhirnya tinggal menyeting dalam satu cerita aja. Waktu itu hanya untuk kepentingan lelucon. Jadi cerita Arja itu saya kemas dengan Made Sudarsana, Pak Codet lagi satu, Dek Cilik dan Dek Codet dalam satu kos. Menjadi ceritanya nasional. Mantrinya dari Minangkabau yang namanya Datuk Raja di Langit. Kemudian Desa Rai dan Likunya dari Madurapura dari Madura. Makanya waktu itu karena kami kebetulan kos sama-sama dengan orang Padang, Minangkabau, kemudian ada di sekeliling kita ada gang bakso yang dari Jawa, dari Madura. Ya tujuannya untuk menonjolkan bahasa itu aja, ada bahasa Madura, bahasa Minangkabau gitu. Tapi dibuat satu cerita yang menarik. Akhirnya ya karena ngayah diisi ya luar biasa. Dapat ya secara niskala namanya taksu. Kemudian lebih lanjut, saya kira bentuk kesenian ini tidak akan berlanjut. Kemudian Pak Kadek Cilik, Dek Sudarsana, ujian S1 dia mencari penabuh di Batan Buah, disuruh ngayah ke sana. Kebetulan di sana ada Arja Susunan yang gelungannya disusung di sana. Jadi menyatulah antara peran antagonis dan peran protagonis, antara peran Budo dan peran Manis dijadikan satu. Cuma sayangnya setelah tari lepas kemudian Arja Susunan di sana, kita jam 12 baru mulai tengah malam. Penontonnya udah pulang. Terus akhirnya kan? Itulah saya percaya taksu itu ada loh. Kan banyak penontonnya mulai. Gimana baru keluar Arjanya, baru keluar penasarnya, dia keluar lagi nonton lagi penonton. Ben balik? Iya balik penuh kalinya di pura itu. Wah itu suatu kejutan saya aja luar biasa waktu itu situasinya sampai mengeluh. Ratu Betara tumben saya pentas kok begini penontonnya udah pulang jam 12 baru mulai. Ya mungkin keluhan saya di sana lah Ida Betara Sunan di sana suece penontonnya datang lagi penuh kali. Nah, kan semakin senang dah ya. Iya. Pentas kedua mendapatlah dalam skalanya dah dapat legalisir dari Susunan Arja yang ada di Batan Buah. Dulu diisi di STSI, kedua di Batan Buah dan selanjutnya di Printing Mas Abian Kapas Kaja bernaung di bawah Sanggar Printing Mas, ada di sana Pura Dalem Sumerta. Kebetulan di sana ada Susunan Barong Landung penokohannya Arja. Dari di sanalah dibentuk kemudian menjadi
Arjo Limo yang dulunya adalah penasar Budo, Wijil Budo, Mantri Budo yang menceritakan tentang Datuk Raja di Langit dari Minangkabau, kemudian Siti Markonah dari Madura, Iya, iya. sama Pak Codet dan Cile gitu. Akhirnya terbentuk di sana, akhirnya mencari siapa yang cocok, akhirnya lengkap jadi 11. Oh gitu, jadi Ya. Arjo lengkap dari nenek. Iya, Arjo 11. Dan susah untuk mengkoordinir semua cowok pemerannya. Iya, iya, iya. Akhirnya merenaung di sana, dibiayai kostum sama Pak Wayan Oklan, printing mas. Ya sampainya ngayang, akhirnya profesional diupah loh gitu. Berarti awalnya nenek ngigal aja ngayah, Ngayah, kan? tanpa mementingkan tanpa hasil. mupah, tanpa Iya. mupah. Dan akhirnya pertama kali mupah dijel. Mupah tuh tidak pernah mupah, akhirnya karena banyak orang nyari, akhirnya berapa ya? Pang Pudeh yang honor dasar tali ya 300.000, 250.000 per satu seko. 10.000 Ya, 15.000. Per orang? 5.000 lah baru pertama. 15.000, 20.000 gitu. Dadang waktu itu Dadang dari Mantri deh kan? Tribudo. Tribudo kan? Bahasa Minangkabau lah gitu. Berarti semua nikah rata pembagiannya? Rata. 5.000, 10.000. Iya, 15.000 lah. Tapi pas itu beliau Beliusan. Ya, akhirnya menjadi 25.000 udah banyak waktu itu. berarti dari 5.000 sampai ke 25.000. Ya. Man honor. Ya, jadi tahun 90-an 90-an ke atas baru nyampe dapat honor 50.000 Per orang. Kartu honor ngigal 2.500. ya waktu itu. Tapi dong, kan ngilang ngigal akhirnya Arjo niki Ya. Siti Markonah ya judulnya. Begini, Pak berangkat waktu itu ke Taiwan setelah tamat di sana. Kebetulan Arjuna baru terbentuk baru 1 tahun. Heeh. Pak berangkat ke Taiwan bekerja dengan menjadi tenaga seniman. Setiap hari pentas di sana dengan kontrak 1,5 tahun, 6 bulan panjang pisah pulang, 6 bulan panjang pisah. Jadi pulang ke pertama kali kembali ke sana, pulang keduanya Arjo dipentingkan untuk pesta seni Bali. Nah, pentas pesta seni Bali kebetulan waktu itu hanya ada media sosial TVRI aja. Iya. Direkamlah TVRI tahun 96. Saya berangkat, begitu direkam berangkat lagi ke Taiwan bersama Yayasan Sanggar Tari Warini. Bu Warini dia punya misi kesenian ke Taiwan. Begitu saya berangkat, rekaman tahun 97 Juli ya. Tahun 97 bulan Juli itu rekam PKB. Begitu habis rekam disiarkan oleh TVRI meledak seluruh Bali. Full cleanernya 30 kali, 35 kali sampai wah. Saya di Taiwan tahun 97 udah mau pulang aja mendengar Arjon sudah laris di desa-desa diupah loh dengan harga 500.000 rasanya per satu Lebih pentas. 500.000 dengan kru 22 orang kurang lebih ditambah transport itu dengan upah 500.000 satu seko. Weh, begitu pulang tahun 97 Desember, dah intinya pentas sampai 35 kali, 36 kali. Wah, Milah berarti dong, ya punya organisasi yang bagus, kuat loh, ada pembukuannya. Penari itu dapat gaji per bulan segini, pentas di sana upah sekian, dapat honor sekian. Sampai 1 bulan, ya rata-rata sampai 4-6 juta lah waktu itu gaji per bulan. Lebih besar daripada gaji PNS. PNS waktu itu kalau tidak salah dapat gaji 1,5, 1,8. Artinya nama Juano itu terangkat pada waktu jadi Arjo nih kan ya? Ya, Arjo Muani. Di samping itu kan ya sukanya sebagai koreografer kan dikenal di Tabanan dan Pasar, kemudian bahkan sampai ke Klungkung, Karangasem sampai Jembrana pernah kan. Tuh kan di sana nama Juwana. nama Juanonya. Nah, dan akhirnya dong, kan Niki Dadong sudah di Arjo nih memfokus. Iya. Nah. Hampir 10 tahun lebih tuh. Di Arjo. Ya, 12 tahunan di Arjo. Baru ada Arjo Kacanging, baru itu muncul. Udah 8 tahun kita berdiri dia baru ada Kacanging. Oh, baru ada yang lain. Baru ada hanya yang 5 lain. juga Oh, Kacanging. Iya. Saya udah 11 punya Sekoharjo, peran antagonis dan protagonis. Baru ada Kacanging. Nah, dan akhirnya Niki kan pecah atau berhenti atau gimana? Nah, gini, kita ketemu dengan International Medical Corps. Pasca peledakan bom di Kuto itu, dia ke printing karena printing mas terkenal dengan kesenian. Di sanalah ngorder International Medical Corps ini, yaitu LSM internasional swasta internasional, untuk memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena pasca trauma stress disorder. Di sanalah kami ditemukan di printing mas untuk menampilkan sebuah tayangan baru, bentuk kesenian baru untuk
memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang kena pasca trauma stres peledaan bom ini. Oh. Dikontrak lah di sana, direkam sama Bali TV. Itu berupa napi nih ke tayangan napi. Berupa bebonres Anda. Di sanalah. Bebonres. Iya. Berapa orang nih ke? Kami dulu punya setelah Arjo itu punya topeng ayah namanya Salju Group. Salju itu berasal dari kata S itu Sugamo, L itu lanang, Ju itu juanang gitu. Yang pakai topeng Cunguranying. Iya, Yang dia pernah kayak nari masa- lo di rumahnya aku. masa gini itu, Waktu nganten gitu. beli dek Bob. Tuh gini. nganten beli dek Bob, dadong ngigel seumat. Ya, itu zaman Pak Puspoyogo jadi wali berarti kota. itu belum ada dadong. Ya. Belum kan? Belum Keliling dulu sama Bali TV dan IMC ini. Laris manis. Salju Laris grup mana? nih. Salju grupnya nih. ya, salju grupnya Ya. nak nganten jak telung igal payu gitu. Arjonya juga malamnya, kalau paginya bonres gitu, nopeng. Tahun 99 saya punya anak kedua. Begitu mulai nopeng ke Spanyol pentas dengan memainkan 20 karakter topeng bersama Sanggar Semeruratih anak Agung Anom yang Itu mengirim. sendiri. Sendiri sana dijaga oleh ditunggu sama orang Italia namanya Michael yang bisa bahasa Indonesia. Sana pentas maunya ngamen ke masing-masing kota, Barcelona, Madrid. Tapi keburu di kota Reus pentas pertama topengnya laku semua dibeli oleh tamu-tamu dengan harga keuntungan yang luar biasa lah. Oh maksudnya Oh ngadap topeng nih ditu. Nah, dagang- Topeng nih. pakai nari itu dijual. Ada dia mampes mati daripada ngigal ben karuan mampes dua ngadap dia mampes. Oke, tuh. Oh ya berarti nggak buat topeng nih. Nggak buat topeng, petang tas. Kuda nggak buat topeng tuh jumlah nih. Petang tas kain nih. Ada 20-an. Ada 20-an. Lebih 35-an ke topeng. Terus Sampai di Frankfurt hampir di apa namanya disegel itu topengnya. Saya suruh tugas benarannya untuk nelpon Agung Anom Sanggar Semeruratih. Untung dikasih juga topengnya, kalau enggak itu enggak bisa. Pentas dikasih topengnya, habis itu menginap, besoknya pentas 1 jam memainkan 20 karakter topeng, selesai menari. Wah, tamunya langsung ke belakang dibayar dengan nilai uang pestas. Uang Barcelona Spanyol itu kan pesetas namanya. Terus Gung Anom tuh orangnya cerdas, sudah biasa gerak di bidang pariwisata dengan tamu, langsung ditukar dengan dolar Amerika. Kalau dengan uang pesetas bawa ke Bali kan murah harganya. Ya. Oh iya. Gung Anomnya udah cerdas sekali, kemudian langsung di dolar American Bank langsung jadi dolar. Weh, habis sana baru bisa beli tanah sini. Berarti adap tuh topengnya konyang. Jual. Berarti narinya cuma sekali. 1 jam. 9 hari di hotel berbintang 5. Cara siap amin injen cara bojong sama lunak kene male motor kene. Berarti maju akal sehat. Duak nih. Ya. Ya dari pengalaman itulah Sangyang Taksu saya percaya di Taiwan hampir setiap hari ini pentas, kemudian sama Arjonya sampai enggak dapat tidur kan, terbaliklah kehidupan kita. Pagi kita tidur, sore kita bangun, malam kita pentas, malam pagi kita datang, pagi baru tidur, gitu aja keseharian. Makanya udah terbiasa Itu jadi di tahun 99. 99. Nah, itu dadong yang ke Salju Group itu kan setelah bom Bali. Ya. Setelah bom Bali. Setelah lanjut lantas ketemu dengan cerita Cedol. Apa lagi cerita mau direkam sama Bali TV? Kebetulan ketemu dengan cerita Cedol, di sana ada penokohan seorang nenek namanya Nenek Get. Itu emang cerita dipakai ujian sama Gusti Lanang itu. Gusti Lanang kan juga mau Lanang Jono saljunya itu yang kita pakai, dan Gusti Lanang pun jadi Cedolnya. Nah, yang memerankan Dadong ini enggak ada Dadong Get-Getnya. Waktu itu saya kan perannya jadi mantri topeng kan gitu. Karena kebetulan cerita rakyatnya Cedol, jadi ya iseng-iseng lah Pak jadi Dadong, rias sama Jero Sekar. Sekar ini collection tuh ya. Dirias. Nah, itulah takdir ada di tangan Tuhan. Begitu keluar memerankan, padahal rupanya masih utuh ya. Baru keluar dari wantel di dalam Bunuk Dewat ini, baru keluar tuh yang sebelah timur tuh. Wah, surya acara wilung iyu haijang. Itu pertama kali jadi Dadong di dalam wantelan. Begitu selimput tuh beriak, begitu keda orang apa. Wih, sampai merinding bulu waktu itu loh. Kengken dia cara wantel misi rapseng tuh beriak gitu. Itu nggak bisa memerankan, hanya sesuai dengan cerita. Contohnya gini. Sebelumnya berpikir nggak bahwa Dadong itu akan... Enggak.
Enggak. Dong, dan malu dong. Berarti di salju grup kan nih kan, uling salju Ya, salju grup dah. Berarti akhirnya memilih cerita cedol tuh. Ya, cedol, ya. Dadong memutuskan untuk Jadi dadong. Jadi dadong. Ah. Tapi bukan dadong rerot. Dah, dadong get-get. Dadong get-get. Hmm. Nah, pentas tes pertama Ya. booming kan? Booming karena penokohannya aja. Dialog aja belum punya. Karena dia hanya cerita dadong pedagang di pekan, ceritanya berjualan di pekan, ya cerita itu aja, hanya batuk dan kelimputan. Itu udah luar biasa untuk membius penonton dengan keberadaan penokohan dadong itu. Nah, di mana sekarang prosesnya sampai terkenal, sampai viral kan? Nah, begitu ada paguyuban lawak di bawah pimpinan Anak Agung Ongko Suci almarhum. Beliau juga berjasa di bawah Ide Bagus Apel, dan waktu itu Codet sebagai koordinatornya. Dan saya kameramennya. Kamera Gus Menit sebagai kameramennya, belum jadi pelawak, udah jadi tukang syutingnya dadong. Gus ada artis loh. Ya, Nah, itu, ya di sanalah ada skenarionya, tulisannya Dadong Rerot. Apakah Pak Codet yang buat skenarionya, Pak Gus Apel yang enggak tahu tuh. Nah, di sana ada tulisan Dadong Rerot. Nah, setelah baca naskahnya, cocok Rerot nih, kemudian pikirkan sebentar, reinkarnasi, roda reinkarnasi, berarti nenek yang menyebabkan ada orang tua ini anak. Oh, jadilah suatu kande. Oh, berarti dadong rerotnya itu bukan dari Bapak sendiri. Berarti ulen naskah nih man dadong. Naskah ya, kebetulan. Oh, Tuh ya, setelah itu paguyuban lawak kelihatan, tidak juga viral, nolak yang lebih dulu. Kan waktu yang itu, mana nih judul yang mana nih? Yang dadong sama siapa nih? Dadong. Bergrup sama itu yang Dek Uli itu ya? Bukan? Saya Yang sama Lola. Yang cucunya itu enggak, yang pertama itu. Yang jenggot, Ya, jenggot ya, tuh, itu ya, yang pertama ya. dadong. Malu waktu itu sama drama sampai. Oh, drama sampai yang Drama pertama. sampai Buleleng, itu yang pertama. Itu pertama. Habis itu Nah, habis itu. kan tadi Ardo Chandra tuh. Ya, Say. Ardo Chandra. Ya. Kemudian itu kedua baru yang pakai jenggot. Terus yang boomingnya yang mana? Yang pakai jenggot? Belum. Oh, belum juga? Belum, baru hanya kedua. Yang menyebabkan dikenal oleh masyarakat yaitu Bali TV. Saya terima kasih kepada Bali TV yang mengangkat saya menjadi presenter Telekuis Klip Bali, yang waktu itu presenternya lah Dek Cilik dan Codet. Oh. Kemungkinan dari segi ya sudah dari seleri ya, tidak memainkan, jadi dan kemudian biar ada perubahan, jadi Lola lah ditawari untuk menjadi presenter. Lola jadi presenter, dibonceng lah dadongnya. Oh. Kemudian Lola tak terima dengan selerinya, ya dadong lah ya sendiri, diajaklah lagi Dek Cilik, jadinya Kak Rarut. Nah, Bali TV lah yang mulai mengenal di presenter Telekuis Klip Bali dadong. Oh. Pentas langsung di Ardo Chandra ngebom sama Anak Agung Ongko Suci waktu bersama Cedil. Pilih jadi gubernur itu ya? Oh, ya, pilgub pilgub ya, yang dadongnya yang tetah kubu dah sama dongler. Itulah yang ngebom jadinya. Oh, saat itu Ya. mulai tese nenek-nenek kundangan tese. Udah punya cat, udah punya harga, dadong salju grup. Akhirnya dari kreativitas saya buat suatu garapan untuk pesta kesenian Bali namanya Bonres dengan judul Jayo Prano Layon Sari versi 2012, kayak OPJ. Nah, itu yang meledaknya sampai kasetnya laku dari Bali Stereo, Bali Record. Sampai meledak itu di pasar, diputar di kemana orang itu aja. Dek Cilik jadi Jayo Prano ya. Dadongnya jadi dalang. Dan ketemu dengan Sengap pun aja di sana. Sengap baru-baru muncul waktu itu. Kalau sama Ocha kan ulang tahun Bali TV yang lahir jadi godogan ya rasanya ya. Enggak yang menangin sayembara. Yang Yang banyak gini kan. Ya, baru masih mahasiswa. Anaknya Cedil. Anaknya Cedil. Nah, itulah akhirnya semenjak di Banjar Semago inilah dadong itu lahir, kemudian dikenal oleh masyarakat. Pelan dia prosesnya. Enggak kayak yang lain-lain Lola tuh puncak. Sengap tuh dadongnya pelan ya. Nah, kemungkinan pasti, tapi turunnya mungkin pelan juga. Kan sing sakit ya. Dong, nenek lu. Nah, dadong kan sudah dikenal nih menjadi dadong rerot kan. Nah, akhirnya semenjak itu dadong membuat sanggar akhirnya. Sanggar dadong rerot. Apa masih tetap dengan salju grup namanya? Sanggar tari dadong rerot. Kita kan punya anak, Pak, kan punya anak. Salju grup itu menjadi dadong rerot. Begini. Kenapa Pak rubah menjadi
art community Dadong Lerot kan sangar tari Dadong Lerot, kemudian Seko Bondres ada art community kan itu, kerennya art community kan itu. Sangar sebenarnya, Seko Bondres. Kalau dulu saya pakai salju. Di waktu kita sedang viral, banyak masyarakat yang menginginkan kita tidak pada satu pintu dalam organisasi itu akan megarang meminit. Karena apa? Karena liungan campangan peslebihan, pangman peslebihan. Waktu itu pas maaf bukan menjelekkan siapa yang kita baru lahir jadi seniman sama Pak Codet waktu itu pernah double nyanggupin acara, Pak Codet nyanggupin acara, Pak nyanggupin acara gitu. Benturan. Ya kalau itu bagi aja gitu. Bagi aja. Nah, kemudian Salju Group membentuk suatu garapan di Art Center, membuat suatu garapan yang namanya Jaya Pranolayan Sari versi 2012. Waktu itu kayak OVJ. Ada Sengap muncul, Sengaplah diminta. Sedangkan Sengap tidak menjadi seko saya, dia hanya bintang tamu. Kemudian dan organisasi pun ini tidak ada organisasi yang pasti keterikatannya, hanya sekedemen. Nah, dari pengalaman sanalah saya berprinsip. Arja mau diprinteng mas, saya ada cilik, saya ada codet, komplain penabuh penonton, dijual hanya satu ada cilik, yang satu ada codet. Dari pengalaman untuk berorganisasi lah saya buat Seko Bondres Dadong Lerot, art community Dadong Lerot, sehingga masyarakat yang menginginkan Pak untuk tampil, Pak idang ngejin Sengap Pak idang ngejin Lola Pak ngali Dadong Lerot, ada ponyen kingan Seko Bondres Dadong Lerot, entah siapa yang saya ajak. Oh ya. Karena saya sudah beberapa kali kecewa dengan masyarakat yang ada sing mesin nih Pak, ada sing mesin nih Pak. Karena dalam bentuk organisasi, contoh Celekontong, satu aja ada pemerannya. Pasti komplain ya. Komplain. STI, Sekotopeng, Tepatip, satu aja enggak ada. Kok sih misi? Nyak benane sedang ngisiang bungan seni dia lucu. Zaman aja printing mas dek cilik baru gitu aja coba beriak sampai ada cewek. Sampai singigal. Iya sampai temenan cewek kejit kene kan bisa budo. Sing teko to komplain masyarakatnya. Bisa tagih apa upah-upah. Nah, maka dari sanalah pengalaman saya bermain aman ya. Ya, aman Dadong Lerot Bondres. Pak Ale Dadong boleh yang penting tiangnya dah. Ya. Nah, tapi di luar itu di Seke udah ya beberapa kali proses untuk menyatukan dengan teman-teman. Nah, yang tiang eman lebihan di beneng ruang tiang mang di beneng nganulan saling tulung-tulung. Nah, makanya yang paling awet sekali yang berorganisasi dengan Pak yaitu Dek Cilik Pak Made Sudarsano SSN. Makin dados jero bendeso ada. Oke, tuh. Nggih ring baik desa putus adat kutuk Tabanan. Nggih, balik jebos kan ngortot ya. Nggih pasti tiang lah satuan ini ben manis lah ba. Pak, tapi tiang dot nawang Pak seperjalanan tiang ngigal kayak ngajak Bapak sing kitu ya nenek semenjak misi ngigal. kula mesin lah Pak. Oh. Misi bener-bener. Basa-basi dalam panggung kan biasa. Nah, ini memang benar-benar dosen yang yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa karena kepintarannya mengajar meskipun beliaunya kadang jarang sekali mengajar kan gitu Pak ya. Tapi karena kesibukannya, tapi tiang banyak juga dapat pengalaman dari Bapak hampir mekelu masih milu di Dadong Lerot CS dulu. Nah, boleh dong Pak berbagi pengalaman, ada nggak pengalaman yang paling berkesan sebagai seorang pergine? Paling berkesan di bidang apa? Suka dukanya dah. Dadi pergina, suka duka dadi pergina. Sukanya dalam pentas. Pernah nggak ada pengalaman yang sulit Bapak lupakan, ngigal dije gitu? Oh, yang pengalaman yang sulit dilupakan kan mengejar waktu. Oh, iya. Susahnya jadi seniman itu di saat viral, di saat lais. Kejar-kejaran sama pesawat itu. Ya. Itu paling ekstrem mah. Paling ekstrem. Engken, nah ceritakan coba Pak Nawangnya, Nawang aneh ngupah, ingat dulu. Skala makanya terjadi sekularisasi seni. Kalau fungsi seni itu ada 3. Bali, bebali, dan bali-balihan. Kadang-kadang perubahan fungsi ini bali-balihan itu bisa menjadi wali. Contoh anak Mesesangi. Kan di Bali. Nah, setelah kita jadi wali adalah orang Mesesangi karena mungkin sang yang taksu membius para penonton sehingga ada suatu kepercayaan dia mungkin lama nak punya anak, dia ndak punya anak cowok Mesesangi setelah nonton Dadong Lerot tuh nyak tiang lah panak moni tiang kang upah dadong, itu kan
Nah, pernahlah kejadian di Griot Laga Tegal, Denpasar sedang hamil yang muani panak tiang kanggu pada dong rero. Lahir muani, begitu lahir udah order 3 bulan sebelumnya, waktu 3 bulan pada dong sudah sip. Tiba-tiba Pak menjadi seniman di Kabupaten Tabanan berangkat ke Taman Mini. Setelah di Taman Mini, karena acara dinas Pemda kan bisa ditinggalkan tugas sebagai PNS. Jadi Dayu niki, bagus niki mau dia membiayai supaya bisa aja balik untuk membayar sesanginya niki. Dibiayai tiket semua. Nah, kebetulan hari ini Pak berangkat, gladi malamnya, besoknya pulang pagi untuk naur sesangi pentas dadong, siangnya balik lagi untuk pentas di Taman Mini. Nah, prosesnya inilah menjadi suatu ingatan yang tak terlupakan. Sampai tidak tidur, jam 3, jam 4, sampai di Bandara Cengkareng, karena belum siap plannya untuk boarding. Pak iseng-iseng tidur-tiduran di kursi, entah gimana kapan pidan kaden jak ngesap lah jenang itu bos kekiap deh jam pitun dan pesawat mau kebar Ketiduran. bos kekenyal deh ketiduran ngubar jadi beda kapal lu apa beda jam 9 tiketnya. Terus engke. Jam 9 tiketnya, beli lagi pesawat tiket sampai di bandara jam 11 Bandara Tuban, turun langsung nyewa ojek supaya cepat sampai jam 11:30 di Griot Laga Tegal. Sampai Griot Laga Tegal berias sampai jam 12 kurang 5 menit. Lepas 10 menit itu pentas, enggak pentas kayak Bang Banten kan. Kadang-kadang masih ada sekarang fotonya tuh. Nah, sama Okan Putun Ide Pranau. Habis itu buka rias langsung kembali lagi ke bandara, hampir ditinggal pesawat lagi. Jam 2. Pas pesawatnya nyampe jam 2. Untung enggak bawa barang bawaan. Kembali lagi ke Jakarta sampai di sana jam 4, jam 6 sampai Taman Mini langsung pentas. Nah itu yang kedua paling beratnya, berangkat sama Sengap ke Lampung. Kebetulan macet waktu itu, terlambat berangkat, ditinggal sama pesawat Sriwijaya Air. Langsung beli tiket Merpati, habis datang di Cengkareng, Sriwijaya turun, Merpati turun, ngubar kapal mau kebar. Begitu sampai di terminal Sriwijaya udah mau kebar. Begitu Pak Engken lari. Batal. Langsung terus mau Engken meliti bis layu sewa langsung atau engka apa dana minibus. Minibus langsung ke Lampung pakai bis lewat Tanjung Priok. Kan itu yang paling berkesan selama hidup. Iya, waktu ya berarti waktu, Pak. Nyawa dipertaruhkan, ya, mana pengkolan dengan kecepatan tinggi. Memang nih. Weh, jangan dah sering sama Pak. Ini kenangan sama Pak Dadong nih memang benar-benar loh guys nih. Makanya Pak dikenal gini, kalau ndak terlambat ndak Juwana namanya gitu. Ya benar-benar. Benar ya, kalau nggak terlambat nggak Juwana namanya. Tapi ini paling unik tuh ya, saya paling sering loh. Hari ini pentas, Jani telepon Jani ninggal, pokoknya Jani, kalantosin Jani. Oke, kadang nak ngale pergi na agat dosen waktu itu guys, yang sing dosen bisa singnya tiang mas tuh. Sebagai junior tuh harus siap ya. Iya sih, tapi pengalaman tuh memang benar-benar nih, Dadong. Experience is the best teacher, pengalaman itu yang utama. Belajar dari siapa? Dari pendahulu kita. Kita tidak pernah membuat, kita hanya meniru. Pada dasar estetika adalah meniru. Kemudian mengembangkan. Jangan coba-coba, kalau masih menjadi seniman di Bali, berperan sebagai penokohan di Arjo, di Topeng, jangan pernah membuat hak cipta. Ingat pesan Pak, kita meniru dan mengembangkan. Beda dengan penokohan Dadong Lerot, penokohan Cedil, itu dia punya hak cipta. Kalau masih berpakaian topeng, berpakaian Arjo, jangan pernah bilang hak cipta. Kita hanya mengembangkan ya. Kita sudah diwarisi oleh pendahulu kita. Dan kita juga banyak meniru dari lawakan-lawakan yang sudah ada, gini yang mengembangkan. Itu ya. Nah, Dong, itu kan dari suka, duka ada sing dong. Duka menjadi seorang pergina ada. Dukanya? Sedihnya. Kesedihan menjadi seorang pergina ada. Duka. Liu, ento satu orang liu tibin manis sih lah banyak tuang. Zaman Arjo teka di tongos yang nak ngupah. Tahan gitu, tahan gitu. Ada cile. Kan nekat gitu sing ada mana nyemurin kemo. Nawa ada nak ngupah kamu ke sanggar ke ditu saya nak ngupah. Awal-awalnya ada AP itu. Awal-awalnya ada AP ya.
Saya nak ngup. Saya nak ngupah. Man terus sengken di gigal anu ya. tuh, di Ulakan tuh. Kurang asam. Di Buahan. Buahan tuh dah Buahan. Nah, yang paling jeleknya lagi nih dia cilik. Oh, ada yang upah. Ya paling jadi kesan yang paling sempat. Loh, kok enggak ada dong lerotnya? Nenek aja. Tengah penari ya. Midang sih yang mayamun. Dia mulai ada cilik kabuana. Dan saya lucu, dan ngajak pergi nama lo. Dan komplain, dan lagi saya bayar. Oh, pernah kejadian gitu Iya, juga. benar. Tutanya apa dah ciliknya? Dia kritis waktu itu. Artinya dadong rerot tuh pernah tengah apa gimana? Dadong kain tengah sing sih dong. Kebetulan tak bisa pentas. Itu dah zamannya salju dah dong. Pak nyanggup pengacara, yo nyanggup pengacara. Pak codetnya ngalih timpal-timpal, sing mesti dah dong. Oh gitu. Tiang ngelain acara mesti dah dong itu. Sing mesti dah dong. Kan aja nih pergi muda-muda aja. Sing melucu, komplain ba ya, tagih sing bayar. Dicilek boleh tegap mana. Nah, dong, jadi metakon jadi nah, Dadong kan seorang pelawak nih. Dadong pelawak kan? Ya. Pelawak kan harus ngelucu kan gitu ya. Banyak orang. Dan dulu, liu nak orang yang pelawak terus ngelucu. Jadi Bukan, saya bukan pelawak. mana apa? Pebonres. 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 Bonres dengan lawak apa sih? Apa bedanya dong? beda. Nah, Jani ini mana jawaban. Apa bedanya bonres jak pelawak dong? Bahasa Indonesia lawak itu adalah membuat lelucon. Dah, membuat lelucon. Tetapi pebonres, di pebonres, pelaku bonres. Bonres itu kan dari kata mores. Mores menurut Profesor Dr. Iwayan Dibio, bonres itu artinya mores. Berarti yang namanya mores tidak ada etika, tidak ada tata aturan. Berarti apa aja dia boleh masuk. Nah, dan itu pun penokohannya adalah rakyat. Nah, tapi sekarang banyak penokohan, terjadi perubahan penokohan. Penokohan Harjo dibawa ke Bonres. Penokohan Mandri bisa dia Monres gitu. Nah, cuma kadang-kadang yang dipesan oleh Pak Prof Dibio, jangan sampai Pandung Taskaro Maguna Bonres. Melecehkan diri, meguyang. Nah, itu yang paling dia. Kalau memang ceritanya calon arang, Taskaro Maguna bagaimana Taskaro Maguna. Tapi kalau ceritanya lain dengan penokohan Parkos Taskaro Maguna bukan nama Taskaro Maguna, pate contohnya liku gitu ke Bonres ya silakan. Mau ndak pakai lama kek, ndak pakai apa kek kalau udah Bonres. Tapi kalau udah namanya nyaluk penokohan Arjo itu, ya Arjo itu lengkap loh. Saya pernah komplain dengan Ibu Liku yang dia ndak pakai lama, dia pakai selendang. Gimana saya komplain tau? Bu, melahnya nganggo pakaian liku benang. Nu peran liku anggon bu nih. Bu urin melestarikan kan sing bisa bu ubah bu. Seling bu ngajen. Oh gitu. Jadi tetap kan dia lama, entah warnanya dirubah, tetap lupa lama. Ini kan zaman sekarang udah beda, ada lamanya, ada kan Iya, banyak. Nah, ya kalau bisa Ocha jadi itu tetap kan ya lama, entah diperindah gitu ininya. Silakan lah tuh, tetap nu peran tuh. Oke, nah Jangan dong. tiben manis sing Sing nih bawa makai resuat nih minyak kalau ngorta biar kan minyak yang kan nih masih ketemu masih ngali dek cili Oh, ya. liu Ada, bila ya. jebok kan gerok Mana- dong yang kan ini ketemu ya, Dek ya, Pok. cili coba nah Nah. dong yen pandemi nah pandemi nenek apa kegiatan dong kan konyang mengalami masa-masa ngoyong jumas nih man dadong apakah termasuk yang stay di rumah juga apa dadong ngigel ada pentas pandemi loh bertiga tahun pandemi. Kalau masa PPKM yang paling ketat waktu itu hanya diam di rumah aja, ketakutan tidak berani kemana. Berarti memang stuck ngoyong, Ngoyong, tidak ada pementasan. tidak ada pementasan. Kalau di luar itu kegiatan sehari-hari off the record tidak boleh dibilang di sini. Iya. Ya. Berarti intinya memang mengalami juga kan Mengalami. fase ngoyong. Begitu dibuka level 4-nya dibuka, karena dulu udah ada yang order sebelum pandemi yang sudah bayar DP. Kalau mau ya kita ke Lombok waktu itu. Berarti ya, mulai berangkat, ada berangkat. Waktu pandemi dah itu waktu dibuka level berapa itu saya Iya, ke Lombok sama grup kita gilir dia karena apa DP-nya sudah habiskan untuk apa itu saya udah Untuk mohon masa-masa maaf dengan pandemi kan, untuk dia. masa-masa Ya mohon maaf dengan dia. Pekat aku masang togel sudah DP nak. Nah, dong apa harapan dadong ke depan? Depan. Harapan ke depan kan tetap berkesenian. Harapannya. Kembali ke Bonres dan Lawak ini belum diselesaikan. Ya. Nah, jadi Bonres itu bagaimana sifat Bonres itu tujuannya adalah komunikatif. Komunikatif bukan dalam sama kayak lawak
seperti lawak biar tertawa kakak kayak di TV itu kan. Ya, konten apa yang dia buat ya jenisnya lawak yang harus membawa dia penonton tertawa. Kalau Bonres ini pentingnya komunikatif. Makanya di sana dipentingkan ilmu pengetahuan tentang filsafat agama atau filsafat kehidupan sosial masyarakat. Dan tuntunan ya. Ya, komunikatif itu tidak tertawa aja, pegangan aja udah komunikatif. Anget-anget aja. Berbeda kalau penonton umum di lapangan tertawanya kakak. Kalau di intelektual pegangan. Kalau yang lebih cerdas, pintar dianggot-anggotnya udah masuk komunikatif gitu. Makanya pesan Bapak menjadi seniman pertengahan. Di atas Pak kan masih ada Pak Petruk, masih ada di beliau. Saya pertengahan. Kalau Ocha ini bawah Pak ya masih jauh. Jadi ingat ada pesan, suatu bentuk pertunjukan itu ada pesan bobot namanya. Dari struktur dulu, wujud bentuk struktur kan itu. Kemudian ada bobot. Bobot ini apa? Ide, gagasannya dan pesannya itu yang penting. Lalu dalam penyajiannya silahkan cerita, tapi pesan yang penting. Nah, di balik artinya kanda Bonres ada kanda yang bersifat porno aksi, ada pornografi, kemudian ada filsafat, kemudian ada bonresan kehidupan sosial masyarakat. Itu ditampilkan dalam suatu pertunjukan bagaimana supaya penonton itu tidak sampai menyinggung secara pribadi. Dan banyak Pak lihat di YouTube sekarang sampai lawak-lawak anak-anak muda sekarang dia uding-uding penonton lah, uding penonton, riskan sekali, jangan sampai menyinggung pribadinya orang. Berarti Dadong kayak gini loh, ada saya lihat di YouTube, baju kuning jaga Halo baju kuning, nyak ngejengit kuning. Kalau cara apa? Cara tanah air Indonesia apa tuh? Tai. Ya, baju kuning orang sengaja. Mungkin dia punya ajaran spiritual yang beda dia baju kuning ke pura. Baru ini ada di YouTube di Penarungan itu. Berarti Dadong kan juga aktif juga menyaksikan di YouTube kan? Nah, Dadong punya channel YouTube? Ya. Apa namanya? Boleh. Dadong Rerot channel. Tapi subscribe ya guys. Boleh, isinya enggak ada Dadong sana. Oh iya. Adanya seni-seni lain. Berarti Dadong Rerot channel. Fanspage, Facebook. Dadong Rerot juga. Dadong Rerot juga. Oke deh, Dadong, itu pesannya tadi sangat luar biasa. Ya. Sudah mudah-mudahan bisa dicerna oleh generasi muda, termasuk Tiang juga. Dan terima kasih banyak Niki Dadong sudah mau diajak ngobrol-ngobrol. Kan karena kebandaan untuk galah, minyak kan ke ngobrol Niki ya, bersama bersama. Tiang sangat terima kasih dan Niki karena OR-nya disponsori oleh Nio Nirmala Oil. Niki Tiang berikan Dadong satu minyak Nio Nirmala Oil. Ya, Niki khasiatnya sangat luar biasa, bisa meredakan hampir semua jenis penyakit. Siapa punya produk? Ini dari Bone Gianyar. Oh gitu. Anak Bali. Jadi khasiatnya Niki dong bisa dibalurkan ke seluruh badan atau di area yang sakit dan juga dados diminum. Ya, jadi bisa diminum Niki seperti minum sirup uning kan serak, batuk, pilek. Boleh Niki digunakan. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, terima kasih Dadong, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nirmala Oil. Nio Nirmala Oil bersama Kucita Dewi untuk mensponsori seniman yang sudah diterkam diterkam apa direkam? Ya, direkam. Dan juga OR Niki disponsori oleh Koperasi Dana Mandiri. Jadi setiap orang yang narasumber yang ngobrol bareng sama Tiang Niki disponsori. Yang pertama Niki berupa 1 logam mulia berupa emas Niki sampun bersertifikat. Mohon diterima. Terus? Dan juga Dadong sekaligus sudah masuk menjadi anggota koperasi dengan sudah dibukakan tabungan sebesar 500.000. Nih aja buktinya itu. Apresiasi dari koperasi nih. Cen kene na? Napi, Mas nih. Cen buku nih. Bukunya ini sudah berbasis digital Dadong. Jadi koperasinya Niki sudah melalui handphone. Download. Ya, tinggal download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Oke, terima kasih Koperasi Dana Mandiri atas partisipasinya untuk mensupport seniman khususnya seniman Bonres ya. Dan seniman Bali. Ya, Nah, terima kasih. Oke guys,
guys, Dika tadi obrolan tiang bareng Dadong Erot dan Titian juga bakal ngobrol bareng sama krunya yang lainnya. Dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa diundang ya Dadong Rerot Ya. CS, benar kan? Ya. Dadong Rerot CS. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buat kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titian Kucita Dewi kesarengin. Dadong Lerod. Ngelungsur mau pamit sinap atau Rama Santi. Om Santi 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 Om. Salam hore Bunda. Salam hore. Hore. Dadah.